Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal-soal mengenai SJT ya. Paling banyak request dari teman-teman ya. Sekarang sudah masuk video ke-10, video part 10. Jadi teman-teman yang belum tonton part 1 atau baru bergabung di channel ini bisa cek di playlist saya ya teman-teman. Nah, untuk yang baru bergabung, baru ketemu dengan video saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman, biar saya makin semangat untuk mengupload video-video yang berkaitan dengan P3K. Selanjutnya, insya Allah kalau SJT ini sudah selesai, saya akan lanjut lagi di manajerial dan sosiokultural untuk semua formasi teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa, teman-teman bisa jawab dulu soalnya. Nanti kalau sudah dijawab baru dilanjutkan dengan cara pause videonya dulu agar tidak memakan durasi video saya ini terlalu lama. Kalau saya kasih waktu sekitar 5 atau 10 detik seperti itu teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Seorang guru merencanakan pelajaran tentang sejarah. Apa yang sebaiknya menjadi langkah pertama dalam perencanaan pelajaran tersebut? A. Menentukan ujian yang akan diberikan setelah pelajaran. B. Memilih buku teks yang akan digunakan. C. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. D. Membuat daftar materi pelajaran. Nah teman-teman, ini kalau dilihat soalnya ini masuk di kompetensi teknis ya. Ini kasus ya, situasi yang diberikan kepada teman-teman. Jadi SJT itu adalah situasi atau kasus yang diberikan kepada teman-teman. Nanti di situ dilihat bagaimana kecakapan teman-teman dalam bidang itu untuk menyelesaikannya. Nah, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi C ya. Yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kita lihat langkah pertama dalam perencanaan pelajaran adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dengan pelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran akan menjadi panduan dalam menentukan materi pelajaran, metode pengajaran, dan bagaimana penilaiannya. Untuk opsi A, menentukan ujian yang akan diberikan, tidak tepat ya. Memilih buku teks yang akan digunakan, ini juga melangkahi langkah pertama yang harus diambil. Jadi harus langkah pertama dulu ya. Kalau ada kasus, ada situasi, harus yang dikasih itu solusi pertama dulu. Jadi jangan melangkah ya. Kalau membuat daftar materi pelajaran itu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Seorang guru merencanakan pelajaran untuk minggu depan. Apa yang sebaiknya menjadi langkah pertama dalam perencanaan pelajaran? A. Menentukan materi pelajaran yang akan diajarkan. B. Menentukan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. C. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. D. Menentukan waktu yang akan digunakan untuk setiap bagian pelajaran. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ada kasus lagi di sini. Seorang guru merencanakan pelajaran untuk minggu depan. Ini terkait lagi dengan kompetensi teknis teman-teman ya. Nah, sebaiknya langkah apa yang dilakukan? Kita lihat jawaban terbaiknya. Ya, sama dengan tadi adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nanti kalau kita sudah menentukan tujuannya yang ingin dicapai untuk minggu depan,
Baru kita menentukan materi apa, atau cari materi apa yang akan diberikan. Kemudian menentukan aktivitas, baru lagi kita tentukan. Setelah itu kita tentukan lagi berapa durasinya, berapa lama, seperti itu teman-teman. Semoga dipahami ya. Saya yakin yang sudah sepuh, sudah lama jadi guru, P3 saya pikir itu sudah cukup untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Sudah banyak pengalamannya teman-teman. Apalagi yang P2, yang kategori khusus, yang K2 ya. Kita lanjut, ini sekarang sudah mulai agak hot ya. Jadi tadi masih agak sedikit mudah, masih pemanasan teman-teman. Anda adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Suatu hari ada pemberitahuan melalui SMS banking bahwa di rekening Anda ada sejumlah uang yang masuk dengan keterangan uang sertifikasi. Setelah diklarifikasi, uang tersebut ternyata uang tunjangan profesi 3 bulan milik teman Anda yang kebetulan namanya sama dengan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan salah masuk ke rekening Anda. B. Menyarankan kepada petugas bank untuk berhati-hati dalam bertransaksi sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. C. Segera mencairkan uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada teman Anda yang namanya sama. D. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. Nah, ini kira-kira yang mana solusi yang paling bagus diambil teman-teman, yang paling tepat di sini. Ini ada kasus salah masuk rekening, ya, ada tunjangan sertifikasi yang masuk, padahal kita belum sertifikasi, ternyata itu milik teman kita. Oke. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi D. Kita lapor dulu kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. Saya pikir kalau kita sudah melapor ke kepala sekolah itu akan lebih enak. Kepala sekolah bisa jadi penengah. Saya yakin dengan kita lapor ke kepala sekolah, dia bisa mungkin panggil teman yang sama dengan nama kita, dan setelah itu kita sama-sama ke petugas bank untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau opsi A, memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan salah masuk rekening Anda, ini kurang tepat ya. Karena di sini hanya Anda berdua, nanti ada kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu dan seperti itu? Kalau kita bertiga dengan kepala sekolah itu akan lebih enak dan lebih gampang cari solusinya, apalagi kalau kita ke petugas bank ya. Jadi ini kurang tepat menurut saya. Yang B, menyarankan kepada petugas bank untuk berhati-hati. Nah, ini hanya menyalahkan petugas banknya. Kita tidak tahu apakah dia ingin mengembalikan atau tidak ya. Yang opsi C, segera mencairkan uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada teman Anda. Nah, ini juga sebenarnya bagus ya teman-teman, tapi kurang tepat, kurang bagus di penyelesaian masalahnya. Ini tidak ada penyelesaian masalah. Jadi nanti kalau bulan berikutnya, triwulan berikutnya bisa jadi salah lagi. Kita lagi yang cairkan, kan repot ya. Repot jadinya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kalau punya alasan yang lain bisa berkomentar ya. Sambil penonton-penonton yang lain juga itu lihat komentar teman-teman, apakah mereka sepakat dengan saya atau sepakat dengan teman-teman yang belajar di sini. Saya doakan teman-teman yang belajar di sini lulus semua di P3 dengan mendapat predikat ranking tertinggi di ujian SJT-nya nanti. Amin. Kita lanjut. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah.
Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan terbaik yang dilakukan adalah A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. B. Meminta anak saya untuk tidak mempedulikan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Nah, ini soalnya agak panjang lagi dan lumayan hot ya. Tapi saya yakin untuk soal ini teman-teman bisa langsung mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik. Nah, menurut saya jawaban terbaik ada di opsi D ya, memiliki jawaban poin tertinggi, teman-teman. Kita lihat mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Opsi A, meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. Ini tidak bagus ya teman-teman. Ini bagus, niatnya membantu tapi malah kurang bagus. Karena di sini dia diajar untuk cheat, dia diajar untuk melakukan kecurangan dengan memberitahukan jawaban kepada siswa yang baik ini tadi, tapi agak rendah kemampuan belajarnya. Ini kurang bagus untuk si anak yang dikasih tahu dan kurang bagus untuk anak kita juga diajar curang ya. Nah, untuk yang opsi B, meminta anak saya untuk tidak mempedulikan masalah yang dihadapi. Nah, ini juga tidak bagus karena tidak peduli ya, tidak peduli. Jangan, saya sudah selalu bilang di video sebelumnya, jangan sekali-kali memilih opsi yang ada kata tidak peduli atau menghindari ya. Nah, ini tidak peduli berarti kita mengajarkan anak kita untuk tidak berempati dengan orang lain. Yang C, mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. Nah, ini juga opsi yang bagus ya. Ini opsi terbaik setelah opsi D, teman-teman. Nah, tapi yang paling komplit itu, yang paling bagus adalah opsi D dengan mengajak belajar bareng ya, dan memberitahukan, mengajarkan tentang kejujuran ya. Itu yang terbaik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang, dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun, beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga. Sebagai guru yang mendapat laporan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. B. Bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah, mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. Nah, ini sangat panjang, opsinya juga panjang, dan biasanya yang seperti ini nanti yang teman-teman akan temukan. Tapi tetap juga sih ada yang pendek, cuma tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah soalnya panjang-panjang, opsinya juga panjang-panjang. Menurut pengalaman yang lalu ya, yang P3K tahun 2021. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat bersama.
Jadi ini opsi terbaik menurut saya ada di opsi C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah, mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Jadi di sini sudah ada penyelesaian masalah yang akan kita lakukan ya, bersama komponen sekolah, bersama lingkungan sekolah, orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Kalau opsi A, memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah, ini kurang bagus ya, kurang bagus karena di sini tidak ada kata-kata melibatkan kepala sekolah ya. Di sini sudah jelas bahwa kita melibatkan kepala sekolah dan komponen sekolah lainnya, berarti agak rame. Dan kalau kita lebih banyak itu biasanya solusinya akan lebih bagus. Makanya saya lebih cenderung memilih opsi C. Kalau opsi B, bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Nah ini bagus juga. Cuman ini dia bahasanya agak sedikit kasar ya. Tindakan itu berarti akan ada hukuman ya. Kalau yang ini dia bimbing, memberikan bimbingan, berarti lebih enak didengar yang opsi C. Saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan. Nah, ini jangan sampai di sini yang terjadi adalah aksi anarkis dari guru tersebut karena sudah dikasih kewenangan oleh kepala sekolah. Oke, jadi opsi terbaik adalah opsi C. Silahkan teman-teman, saya mau teman-teman berkomentar tentang ini, apakah sepakat atau tidak, tulis di kolom komentar ya. Saya sangat suka kalau teman-teman berkomentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan respon nanti. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Nah, untuk kasus ini apa solusi teman-teman kira-kira? Solusi terbaik. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik adalah memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan ya. Mendapat bantuan di sini, mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena asusila itu sangatlah fatal ya. Asusila itu bukan masalah yang ringan, dia adalah masalah yang fatal atau dianggap serius. Kita lihat yang opsi A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Ini juga bagus, tapi lebih bagus saya lebih cenderung ke opsi D. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini juga bagus, tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Di sini sudah jelas tujuannya untuk mendapatkan bantuan ya. Ini lebih lengkap. Agak mirip sebenarnya, tapi agak lengkap di sini ya. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat ya. Ini tidak cukup dengan hanya pemberian nasihat, harus ada tambahan sedikit ya selain pemberian nasihat. Mungkin karena kasusnya fatal, mungkin bisa sedikit lebih keras ya. Ada tindakan yang lebih tegas daripada sekedar pemberian nasihat ya. Yang berkepentingan di sini bisa jadi orang tuanya, bisa jadi komite warga sekolah dan sebagainya. Ini asusila ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang siswa memprotes gurunya karena dianggap telah memberikan nilai yang rendah. Menurut siswa, ia telah belajar dengan giat dan dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah. Beberapa temannya yang merasa kesulitan mengerjakan soal ulangan harian justru mendapat nilai yang lebih baik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap siswa tersebut? A. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa, menjelaskan hasil ulangan harian secara objektif. B. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. C. Menjawab protes siswa dengan menggunakan rekap data seraya menyampaikan agar perbuatan protes itu tidak diulangi lagi. D. Menjawab protes siswa dengan menyatakan bahwa berapapun hasilnya merupakan hak dan kewenangan guru. Baik teman-teman, ini kasusnya agak panjang dan agak hot ya. Ada kasus siswa kita memprotes nilainya karena dia merasa lebih baik dari teman-temannya yang lebih bagus nilainya. Nah, kita lihat, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya, silahkan dikunci ya. Jadi jawaban terbaik adalah menurut saya adalah menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. Inilah opsi yang mendapat nilai tertinggi sesuai dengan kasus yang ada di atas ini. Kalau opsi A, menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa. Nah, ini negatif ya teman-teman. Harusnya ini tidak ada ya. Nah, beda dengan opsi yang di bawah ya. Nah, dia menjelaskan dengan objektif tapi ada perasaan kecewa. Nah, ini berarti kurang demokratif ya. Kurang menerima kritikan, tidak mau dikritisi. Jadi tidak boleh menunjukkan hal seperti itu. Solusi yang diminta adalah solusi yang konstruktif, yang membangunnya. Jangan menunjukkan rasa seperti ini. Ini bisa melemahkan mental siswa suatu saat nanti kalau ada kekeliruan lagi. Yang opsi C, menjawab protes siswa dengan menunjukkan rekap data seraya menyampaikan agar perbuatan protes itu tidak diulangi lagi. Nah, ini sudah bagus sampai di sini, tapi ada kata seraya menyampaikan agar perbuatan protes itu tidak diulangi lagi. Ini membuatnya jelek ya, membuatnya kurang bagus, kurang efektif ya untuk siswa. Nanti siswanya takut untuk protes-protes, sedangkan kita kalau misalnya ini guru PKN akan jadi bumerang ya, karena kita mengajarkan demokrasi kepada siswa, malah kita yang tidak mau diprotes. Selanjutnya opsi D, menjawab protes siswa dengan menyatakan bahwa berapapun hasilnya merupakan hak dan kewenangan guru. Nah, ini tidak boleh ya. Harus dikasih data yang objektif ya. Yang objektif dan tidak perlu ada perasaan yang aneh-aneh. Kasih saja datanya. Dan tidak ada beban lagi setelah kita jelaskan ke siswa itu. Kalau ini dia otoriter ya, tidak disarankan. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diminta menjadi salah satu juri dari 5 juri lomba kebersihan antara RT di wilayah desa, kelurahan tempat tinggal Anda. Ketika menilai kebersihan RT sendiri, Anda mengalami konflik batin. Pada saat rapat tim juri penentuan juara, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada ketua tim juri agar penilaian Anda terhadap RT sendiri tidak digunakan dalam menentukan juara. B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. C. Menyampaikan konflik batin yang Anda alami agar ditemukan solusi terbaik dalam menentukan RT mana yang layak juara. D. Mengusulkan untuk
tahun yang akan datang, jika menyelenggarakan lomba kebersihan antara RT, sebaiknya menggunakan juri dari luar. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini agak hots juga ya, panjang dan hots opsi-opsinya. Kita lihat jawaban terbaik adalah opsi B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. Nah, ini ada kaitannya ya dengan penilaian siswa, jadi jangan sampai teman-teman merasa ini bukan kasus di sekolah, ini bukan situasi di sekolah, tapi ini ada kaitannya dengan penilaian nanti di sekolah dengan siswa Anda. Intinya Anda hanya perlu melakukan penilaian yang objektif ya. Ada banyak macam penilaian, jadi teman-teman bisa juga baca-baca itu lagi. Untuk opsi A, mengusulkan kepada ketua tim juri agar penilaian Anda terhadap RT sendiri tidak digunakan dalam menentukan juara. Ini juga bagus untuk menghindari subjektivitas dalam menilai, tapi masih lebih bagus opsi yang D, yang B maaf. Menyampaikan konflik batin. Nah, ini dia tidak profesional ya, tidak profesional yang dialami agar diberikan solusi ya, menentukan mana yang layak juara. Berarti dia tidak objektif dong kalau ada konflik batin yang terjadi. Selanjutnya opsi D, mengusulkan untuk tahun yang akan datang, jika menyelenggarakan lomba kebersihan antara RT, sebaiknya menggunakan juri dari luar. Nah, ini solusi paling akhir ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah opsi langkah pertama. Jadi mungkin setelah ini kita bisa sarankan ini ya teman-teman. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, ini kepribadian Anda yang akan dinilai. Ini masuk lagi di kompetensi teknis, yaitu kompetensi kepribadian guru ya. Baik, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah mampu memahami perbedaan dan dalam berpendapat. Ini yang terbaik ya di antara keempat opsi ini. Sulit menerima pendapat orang lain. Nah, ini kurang diterima di masyarakat biasanya, di masyarakat sekolah, apalagi masyarakat luas. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Nah, kadang juga pendapat orang lain itu tidak selamanya benar ya. Kemudian yang opsi C, membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan. Nah, ini juga dia masih termasuk orang yang egois ya, kurang mau menerima pendapat orang lain. Nah, kalau ini dia lebih luas, lebih lentur, lebih fleksibel ya. Tapi bukan berarti harus mengikuti semua pendapat orang lain, karena pendapat orang lain belum tentu benar ya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman lulus semua. Yang belajar di sini saya doakan lulus semua. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya doakan semuanya lulus tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan berkomentar ya, saya tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.